Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tema readingan kita hari ini adalah seseorang yang ada dalam pikiran atau perasaan kamu ya saat ini. Seperti apa energi yang sedang dia rasakan? Kita lihat ya. Ada the death teman-teman ya. Oke. Seperti apa energi yang sedang dia rasakan saat ini? Seseorang yang ada di dalam perasaan kamu. Aku ngelihatnya orang mungkin hubungan kamu ya dengan dia ini udah nggak pernah ada lagi komunikasi. Ya, kalian juga udah nggak lagi ada ketemuan. Ya, udah berakhir ataupun selesai hubungan ini, tapi perasaan dia secara energi masih dalam terhadap kamu, masih punya perasaan yang luar biasa kepada kamu. Energinya masih kenceng kalau aku lihat. Ya, cintanya masih dalam sekali, dan dia juga sering mikirin kamu ini. Seseorang yang saat ini ada dalam perasaan kamu, seperti apa ya saat ini energi dia? Oke, semenjak kalian tidak lagi ada kedekatan, tidak ada lagi komunikasi, banyak pikiran dia, dan dia sering banget cari waktu mungkin untuk menenangkan keadaan dia gitu. Tetapi yang aku lihat di sini dia tidak kunjung dapat mendapatkan kedamaian di dalam hatinya. Kenapa? Karena sebenarnya dia masih mencintai kamu. Tuh, ya. Masih mencintai kamu, masih butuh kamu, dan aku lihat di sini dia berusaha sih di sini ya, berusaha untuk bisa ya mengelola hatinya itu, perasaannya, keinginannya. Karena mau bagaimana, hubungannya sudah berakhir, tapi dia masih butuh kamu, masih cinta kamu. Lalu bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Dia hanya bisa diam dan berpikir harus melakukan apa, ya. Karena aku lihat di sini juga ada Five of Wands. Dia ingin melakukan sesuatu. Secara energinya ingin ada pergerakan ke kamu. Di sini ada Eight of Cups, namun dia khawatir perasaan kamu sudah tertutup terhadap dia gitu. Kalau dia melakukan usaha, dia takut gitu. Tapi yang dia rasa ya saat ini ya, kalau kamu ini sekarang udah nggak punya feeling love lagi ke dia. Sedangkan saat ini dia masih sering memperhatikan kamu. Kenapa? Karena dia masih punya perasaan ya sama kamu, dan dia seneng banget gitu ngepoin kamu atau selalu cari tahu tentang kamu saat ini seperti apa. Yang pertama, dia masih butuh kamu sih kalau aku lihat di situ, dan ada energi cinta yang besar di Mayor Arkananya, ada The Lovers ya. Masih butuh kamu, masih kenceng banget perasaannya sama kamu, meskipun mungkin perjalanan saat ini kayak ngejauhin ya, ngejauhin antara kamu dan dia. Mungkin perjalanan hidup ini yang membuat hubungan kamu sama dia kayak nggak bisa ketemu, tetapi dia ngerasa banget gitu ya, nggak bisa move on dari berakhirnya hubungan antara kamu dan dia. Nah, ada perasaan cinta sampai saat ini pun, kerinduan dia meluap ya. Dalam diamnya dia ingin sekali melakukan, sebenarnya dia jahat loh ya. Di dalam perasaan kebenciannya dia terhadap kamu, ini ada perasaan benci yang dia simpan terhadap kamu ya. Lihat dari gambarnya, warna hitam gitu, ada perasaan gimana dia tuh kayak kesel sama kamu, jengkel sama kamu atas hubungan ini, kok sekarang jadi kayak gini. Juga banyak banget ini atas perbuatan kamu juga gitu ya. Tetapi di dalam kebenciannya itu dia cintanya besar, kangennya gede banget sama kamu gitu. Ada tuh of Pentacles, dia bingung nih, bingung banget ya, bagaimana ya gitu bisa mengungkapkan kembali isi hati dia kepada kamu, karena dia sebetulnya juga kepingin banget ada interaksi dengan kamu. Queen of Swords ya, dia punya jiwa feminim teman-teman.
ingin kembali diperhatikan dan diperlakukan dengan penuh dengan cinta kasih dari kamu. Walaupun saat ini pemikiran dia sudah berubah ya, pemikiran dia berubah mungkin karena sudah berakhir hubungan ini. Tetapi di dalam pemikirannya itu sering sekali berubah-ubah juga. Dan kondisinya saat ini aku lihat secara energi dia masih memikirkan kamu dan ingin jadi pusat perhatian kamu kembali gitu. Ya, ada Ten of Cups, ingin kebahagiaan itu kembali lagi datang kepada dia ya, dimana aku lihat saat ini perasaannya memang begitu sangat berharap banget ya. Aku sampai merinding loh, dia berharap banget loh ya, si hubungan ini tuh masih bisa kembali membaik gitu. Saat ini antara kamu dan dia saling sendiri-sendiri. Dia juga tidak membuka hati dengan kesendiriannya dia. Dia belum atau tidak memang berniat membuka hati kembali, karena di dalam perasaannya dia saat ini cuma ada kamu. Di matanya ya, di mata hatinya, di mata batinnya cuma ada kamu yang saat ini dia inginkan. Bahkan tidak terpikirkan dia ingin menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Dan dia ngerasa kok kalau kamu juga masih punya perasaan yang sama seperti dia. Ada Seven of Swords di sini. Ada perasaan ketakutan di dalam hati dia, takut kalau kamu nanti dimiliki oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain. Dia tidak ingin hal itu terjadi terhadap kamu. Dan sampai hari ini aku lihat energi dia masih terus terpusatnya ke kamu ya, karena memang dia pingin banget ngedapetin kamu lagi. Dia pingin naklukin kamu lagi. Kenapa? King of Cups teman-teman ya, masih punya perasaan itu, masih ada ya, masih besar banget teman-teman, meluap. Tapi ada pertimbangan di sini. Usianya udah, orang yang menjalin hubungan sama kamu ini usianya udah matang ya, udah dewasa, atau mungkin kamu juga punya usia juga jauh lebih dewasa dari dia, atau memang kalian sama-sama seusia. Kalau aku lihat di sini banyak pengalaman antara kamu dan dia. Entah ini adalah kali keduanya kalian menjalin hubungan, atau memang kalian pernah pernah berpisah, pernah bercerai, dan saat ini dia kembali lagi pingin menjalin hubungan dengan kamu. Karena aku lihat memang ya tidak ada yang cocok gitu, tidak ada yang pas di dalam hati dan pikiran dia, dan dia selalu tertujunya ke kamu dan pingin dapetin kamu lagi karena masih punya keinginan aku rasa gini, selama menjalin hubungan dengan kamu mungkin dia belum ngerasain yang namanya perasaan cinta atau ketulusannya kamu atau pengorbanannya kamu. Setelah berpisah dari kamu, dia baru ngerasain ya betapa kamu ini nih banyak sekali perjuangannya buat dia, banyak sekali melindungi dia, banyak sekali membuat diri dia beruntung dalam kehidupannya waktu saat bersama dengan kamu gitu ya. Nah, dia mencarilah nih seseorang yang bisa menggantikan diri kamu. Ternyata ya dari sekian banyaknya orang mungkin yang sudah dekat dengan dia tidak mampu menarik perhatiannya dia. Kenapa? Setiap kali dia menjalin hubungan dengan orang lain, di sini aku lihat matanya, hatinya, pikirannya ketujuhnya ke kamu. Kok nggak kayak kamu ya gitu, kok beda sih ya gitu. Hatinya tidak tertarik, meskipun mungkin dia memberikan peluang terhadap orang lain untuk menjalin hubungan dengan dia, tetapi dia tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap orang tersebut yang saat ini mungkin dekat dengan dia ya, tidak memberikan kebebasan itu seperti saat bersama dengan kamu gitu. Energinya tidak terlalu kuat gitu untuk bisa bebas dari kamu. Energi tidak terlalu kuat untuk menghalau pikirannya, menghalau perasaannya untuk kamu selalu hadir di hati dan pikirannya. Dia nggak bisa tuh ngelarang kamu terus muncul gitu, karena memang hatinya tuh ngebatin, memang masih sayang gitu ya. Entah kondisi apa yang membuat kalian di sini berpisah, tetapi yang aku lihat perpisahan ini ya justru membuat cinta dia masih
dalam terhadap kamu. Perpisahan ini membuat cintanya jadi semakin besar, semakin dalam lagi gitu loh. Semakin menyayangi kamu. Oke lah, aku bacain ini teman-teman jangan ada yang menghujat seseorang yang saat ini mungkin sudah berakhir hubungannya dengan kamu ya. Aku lihat di sini dia mungkin juga sudah mencari orang yang menggantikan kamu gitu ya, dan memposisikan diri dia adalah kamu, tapi tidak sebanding atau tidak bisa ya dia menyayanginya besar seperti ke kamu. Beda banget gitu, rasanya nggak bisa dia sehappy saat bersama dengan kamu, seroyal saat bersama dengan kamu, dan mau melakukan apa saja saat bersama dengan kamu. Waktu ngejar kamu tuh dia mau ngelakuin segala hal mungkin yang bikin kamu akan memikirkan dia ya, dan seolah-olah hanya dialah mungkin orang yang paling terbaik yang pernah akan kamu miliki di dalam kehidupannya. Nah, dia ngelakuin hal itu. Tetapi dengan orang yang mungkin saat ini dekat dengan dia tidak memberikan hal tersebut. Kenapa? Banyak mikir karena sudah kehabisan di kamu. Mungkin itu yang dia pikirkan. Daripada dia melakukan usaha itu kepada orang baru, mendingan dia ke kamu. Kenapa? Di sini kayak ada perasaan bersalahnya dia. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia tidak membuka hati lagi buat kamu? Gitu. Dan aku lihat dia takut ya. Dia takut sekali kamu sudah nutup hatinya buat dia. Takut dia, kecewa banget dia terhadap diri dia sebetulnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini energinya cup semua loh. Ini Cancer, Scorpio, Pisces ya, dan juga ada Libra ya. Orang yang masih terus menghalu ya, memprediksi ataupun dia mengumpulkan banyak tentang barang-barang bagus atau memikirkan desain-desain yang keren-keren ya, agar mungkin suatu saat nanti ketemu kamu lagi gitu, siapa tahu bisa menikah, bisa kembali menjalin hubungan. Dan dia mengumpulkan barang-barang bagus, barang-barang mewah ya, hal-hal yang menarik di dalam perjalanan kehidupan dia saat ini tanpa kamu. Sebenarnya itu untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dia pengen ngasih tahu nih, selama aku jauh dari kamu, kita bisa, aku seperti ini tanpa kamu. Aku selalu mencari barang-barang ini untuk menyenangkan kamu. Aku senang banget ngumpulin barang-barang ini ya, siapa tahu nanti kita ketemu lagi. Dan bener, alam semesta mendengarkan doaku dan kita ketemu lagi dan dipersatukan. Ini loh nih, kamu bisa lihat kan koleksi-koleksi aku ini buat kamu. Ini aku kumpulkan selama kita tidak komunikasi, hubungan berakhir, dan sekarang kita ketemu lagi. Dan ini haluannya dia ya gitu. Jadi udah lepas hubungannya, tetapi dia itu selalu menarik angan-angannya ya, sedang membayangkan seolah-olah masih memiliki hubungan di dalam pemikirannya, di dalam angannya, di dalam lamunannya. Tanya jawab di dalam hatinya bahwa kamu masih sayang sama dia. Jadi dia kayak ngerasa ngelamunin kamu tuh kayak seakan-akan akan dapetin kamu gitu ya. Terus nanti dia akan ngelakuin hal tersebut kayak sebuah planning yang udah direncanain. Tapi kenyataannya kalian saat ini belum ada koneksi. Tapi batinnya kuat banget, kepingin haluannya ini akan jadi sebuah doa atau kenyataan yang akan dia beberkan, dia pamerkan ke kamu. Dan dia dapat pujian, senang banget gitu, dapat pujian dari kamu ya. Oke, kita lihat seperti apa sih sebenarnya kondisi dia saat ini setelah berpisah ini ya dengan kamu. Seperti apa? Di sini ada Five of Pentacles. Dia banyak diam ya, banyak diam,
banyak cari referensi pengetahuan. Untuk apa? Untuk dia bisa lebih pintar lagi kelak kalau misalkan ketemu sama kamu, dia pengen sharing atau mengadu ilmu, kepandaian. Mungkin kamu orang pinter ya, mungkin kamu juga orang yang berpengetahuan luas, sehingga dia di sini banyak menyendiri, banyak mencari ruang untuk belajar, mengolah lagi pengetahuannya dia gitu ya. Dia kepingin apa? Sebenarnya cuma satu sih, simpelnya aku lihat, dia pingin ngasih tahu ke kamu aja kalau dia saat ini eh ada perubahan di versi barunya, dan ini sebenarnya dia pingin bilang kalau ini akan diberikan kepada kamu. Dia pingin ngobrol dari hati ke hati dengan pengetahuannya, tapi dengan kamu, Kak. Hanya kamu yang bisa sejajar dengan dia, hanya kamu yang menurut dia levelnya pas untuk dia ya. Makanya dia semenjak pisah sama kamu bukan cari orang lain lagi, walaupun mungkin banyak orang yang ingin dengan dia ya, menawarkan hubungan. Dia tidak gampang untuk jatuh cinta. Kenapa? Dia ngerasa tidak ada yang seperti kamu, selevel kamu. Walaupun itu menyamai, mungkin ada kemiripan di wajah atau apa, tapi dia tidak tertarik. Ya, tidak tertarik kepada siapapun saat ini. Yang aku lihat, dia secara garis besarnya masih menghalu tentang kamu, dan di sini aku ngelihat dia selalu cari mungkin perkataan ya, puisi, terus kalimat-kalimat yang bagus untuk dia simpen di mungkin di status ya, atau di media sosial dia untuk menarik perhatian. Siapa lagi kalau bukan kamu gitu ya. Apalagi di sini adalah energinya si Capricorn, Virgo dan Taurus, yang kalau memang dia sudah putus hubungannya, dia tidak mencari kesenangan dengan mencari pengganti ya, tapi dia lebih konsentrasi ke peningkatan kualitas diri dia ya, ketimbang harus ngerusak apa ya namanya, ngerusak kamu di dalam pikiran dan hatinya dia, terus menghilangkan keberadaan kamu dalam pikiran dan hatinya dia gitu ya. Dia masih belum ikhlas, masih belum rela kamu digantikan posisinya dengan orang lain. Makanya dia lebih banyak mencari pengetahuan ketimbang dia harus ngejalin hubungan baru. Seperti itu. Kondisi dia berikutnya seperti apa ya selama kalian berpisah. Ada Five of Pentacles. Dia sering sedih guys ya, sering ngelamunin kamu ya, tentang hal-hal yang mungkin sudah kalian lewati bersama ya. Ini tentang perjuangannya dia ngedapetin kamu, tentang awal-awalnya dia membangun hubungan dengan kamu. Kondisinya seperti itu ya. Dia banyak ngebahas di dalam, bukan ngebahas ya, kayak gini loh maksudnya. Dia mungkin sering ngomong sama orang lain, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia saat ini tuh selalu dikait-kaitkan dengan kamu ya. Dan aku ngerasanya dia gini loh ya, di kondisi dia saat ini tuh dia banyak nyari referensi ya tentang diri dia agar bisa up lagi, bisa glow up gitu. Mungkin pingin dilihat bagus di mata kamu, itu nomor satu. Sebenarnya yang dia incer adalah kamu kembali, bukan orang lain. Yang kedua, kondisi dia ini banyak kayak sering ngeluh ya, kayak nggak semangat gitu hatinya, malesan ya untuk tampil apa namanya sih, kayak maaf ya, seperti kayak mau caper sama orang tuh dia males gitu, nggak ada energi buat arah ke sana. Tetapi dia kayak lebih nempatin dirinya di posisi dia yang saat ini, pingin menjaga diri dia dari kedekatan dengan siapapun, karena dia sebenarnya masih milik kamu. Dia ngerasa seperti itu ya, bahwasanya gini, tenang, aku nggak akan kemana-mana walaupun aku udah berpisah dari kamu. Aku ini nggak bisa loh gitu ya, badanku, bodiku ini pindah ke lain hati, ke lain body dan ke lain hati, nggak mau dia ya. Walaupun dia mungkin punya kekurangan di dalam fisiknya dia ataupun di dalam kepribadiannya dia bukanlah orang yang mudah untuk jatuh cinta atau mudah untuk gonta-ganti pasangan, tidak ya. Dia mau fokus dulu di karir, itu nomor satu. Dan kelemahannya dia dalam kondisinya berpisah dengan kamu, dia banyak seperti kayak kurang energik gitu ya, secara kurang energik tubuhnya, kayak banyak males, paham ya teman-teman ya. Jadi ngelakuin apa-apa sekedarnya aja, tapi dia memang lebih seneng diem
lebih senang diem, bisa scroll-scroll mungkin media sosial atau dia membaca buku. Pokoknya intinya dia lebih senang diem ya, tidak melalui pergerakan ke sana kemari gitu ya, berpetualang tidak. Dan di sini ada energi The Magician tuh kan. Dia semakin membangkitkan kemampuannya dia. Sebenarnya yang dia incar adalah kamu gitu. Dia pengen dapat perhatian lagi gitu, teman-teman ya. Pengen banget dapat perhatian dari kamu. Mungkin kalau kamu lihat profil dia beda, berubah ya, mungkin ada sesuatu yang apa namanya yang kamu awalnya kok dia bisa kayak gini ya, ternyata salah ya, ternyata dia salah menerka kamu. Mungkin di situ dipikirnya kamu akan tertarik kepada dia, tetapi perubahan yang dia buat ini sebenarnya apa ya, semata-mata hanya ingin menarik perhatian dari kamu gitu aja. Dan aku lihat kondisinya nih, ada kartu terjatuh tadi ya di bawah meja, ada Four of Swords. Udah lelah, batinnya lelah, capek gitu ya, capek dia mau lakuin apa lagi saat ini. Dia cuma pengen diem, menyendiri dan menyelesaikan apa ya namanya ya, kalau aku lihat kayak menyelesaikan masalah, kayak memulihkan gitu loh ya. Dia berpikirnya kamu udah nutup lah, kayaknya perasaan juga udah nggak ada sama dia, jadi dia mau lakuin apa gitu loh. Dia belum ada kepercayaan diri di sini. Four of Swords. Walaupun dia banyak cari referensi, walaupun dia sudah mungkin gonta-ganti profil, tapi ternyata belum dapat tanggapan dari kamu, belum dapat komentar gitu ya. Kan bikin dia jadi kayak ngedon gitu ya, kayak udah capek semua hal dilakuin dan akhirnya gini, dia pasrah. Dan kalau memang kamu mau cek ini pembacaan hari ini update, coba dilihat apakah dia dalam keadaan murung ataukah sakit. Kalau udah keluar kartu ini sih hati-hati ya. Kayaknya dia sekarang banyak istirahat karena banyak melamun di sini, banyak pikiran, resah hatinya dan pikirannya ya. Jadi membuat apa ya teman-teman, keberuntungannya tertutup. Kayak ini melo, sedih aja, kayak ngelamun gitu loh. Ngerti nggak sih kalau orang habis berpisah tuh kayak mana ya? Itu masih belum sembuh dari dia ya, walaupun dia sudah sangat menggunakan berbagai hal ya untuk mendapatkan kesembuhannya gitu ya. Di Temperance di sini ya, dia melakukan berbagai hal untuk menyembuhkan dirinya itu, untuk enggak terus-terusan mikirin kamu, tapi nggak bisa. Pada akhirnya dia pasrah di sini. Aku lihat mungkin dia rasanya ada apa ya, kayak tekanan batin ya, karena dia sebetulnya takut banget di sini kehilangan kamu, takut kamu dimiliki orang di sini ya, karena selama dia memiliki kamu ini banyak sekali hal baik di dalam hidup dia dapatkan. Nah makanya dia nggak mau nanti kamu memberikan keberuntungan itu kepada orang lain. Dia aja yang pingin dapetin itu, makanya dia khawatir banget ya. Carilah dia cara untuk bisa naklukin kamu, bukannya dapet perhatian, justru dia malah akhirnya tumbang ya, pasrah gitu. Kita lihat lagi kondisi yang saat ini ya, dua kartu lagi. Ada The World. Oke, kalau masih bisa diulang gitu ya, dia meminta takdirnya bisa diulang kembali, ingin memperbaiki sikapnya dia kepada kamu ya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kamu, dia akan merawat kamu, menjaga kamu seperti dia ingin dirawat dan dijaga oleh kamu ya. Dia sudah mengerti saat ini bahwa memang kesalahan ada pada diri dia, dan dia tidak mau melakukan hal untuk kebodohan kembali seperti masa lalu. Dia ingin kembali lagi takdir itu bersama dengan kamu. Kalau ada jalan, kalau ada kesempatan, dia ingin kembali. Di dalam keletihannya, di dalam hayalannya, di dalam doanya, dia hanya ingin kamu kembali lagi komunikasi sama dia dan menganggap dia baik kembali ya. Dia ingin kamu berpikiran positif ya, menerima kembali hubungan. Kalaupun bukan pacaran, dia masih ingin punya komunikasi sama kamu, nggak lepas silaturahminya. Dengan begitu energi dia tidak akan rusak atau dia tidak lemah gitu ya. Dia sebetulnya pingin banget kamu masih perhatian sama dia, dan dia takut kamu
berikan keberuntungan untuk orang lain, karena deket sama kamu banyak keberuntungan. Dan di sini dia bingung bagaimana caranya ya untuk ngedapetin kamu. Jadi cuman bisa ngehayalin kamu, ngebayangin suatu saat nanti jikalau gitu ya. Sampai hari ini yang aku lihat, dia ingin memperbaiki diri dia dan ingin, kalau misalkan dia belum punya mobil, dia pengen punya mobil dulu. Kalau belum punya rumah, dia pengen punya rumah dulu gitu ya. Pengen punya ini, pengen punya itu, nanti baru dia akan ngedeketin kamu, ngajak kamu dan serius lagi gitu dia kepinginnya ya. Kita lihat bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Saat ini pikiran dia udah berubah ya guys ya. Dia sudah mulai untuk berpikir positif untuk kehidupan ini, dan dia kepingin menuju ke arah kamu, mengajak kamu, atau aku lihat tawaran ya, ada tawaran lagi untuk mengulang gitu atau memulai lagi hubungan dengan dia ya. Kita lihat saat ini perasaan kamu kepada dia. Perasaan kamu terhadap dia seperti apa? Di sini ada Egg of Air. Kalau aku lihat di kamu di sini kayaknya kamu udah beranjak pergi dari dia ya. Kamunya di sini udah mau move on. Gimana ini? Dia masih mengharapin kamu, tapi energi kamu udah mau move on dari dia ya. Kamu udah nggak mau lagi. Kamu bisa aja sih katanya kembali kalau di X ya. Wah, liatin angkanya 8 loh, 88, ngerti kan maksudnya? Hubungan ini tuh akan terus nyambung secara energi alam bawah sadar, atau memang semesta lagi memberikan kode semestanya kepada kamu ya teman-teman semuanya, bahwa hubungan ini tuh kayak langgeng nggak, bukan mungkin gini, ada nggak sih akannya hubungan ini kembali menjadi bersemi indah lagi, bersatu, atau sampai ada pernikahan, sampai punya keturunan. Kalau ada angka 88 ini kayaknya udah pasti akan terhubung ya. Kepentingan apapun itu sifatnya positif, semesta akan mendukung kamu, dan aku lihat hubungan kamu sama dia akan kembali membaik. Ada silaturahmi gitu yang selalu terjalin. Ini akan mengakibatkan atau berdampak kepada situasi di hubungan kamu sama dia, akan pulih gitu ya. Ada cinta lagi nggak sih gitu loh? Belum tumbuh. Tapi kamu udah mau move on di sini loh ya. Udah mau move on, kamu mau pergi aja, masih nunggu dia sebenarnya ya. Kalau dia masih masih ngarepin kamu mau sih gitu ya ngejalin komunikasi. Tapi kalau untuk cinta ini aku belum lihat, karena di sini kamu kayak ada pergerakan buat move on, dan di sini ada Eight of Pentacles. Kamu kayaknya lebih usaha aja ya, tentang duniawi dulu deh, nomor 1 itu yang aku lihat ya. Kamu mau move on dan kamu mau fokus di karir gitu ya. Kamu pengen ngedapetin sesuatu di dalam kehidupan ini, secara mungkin kamu kepingin terlihat stabil ya, dan ingin meraih cita-cita kamu yang mungkin sempat tertunda selama menjalin hubungan atau punya masalah di dalam hubungan, dan saat ini kamu pengen konsentrasi di sana. Makanya kamu belum bisa kembali. Kalaupun ada ruang untuk kalian kembali, aku lihat di sini semesta yang ngunjukin jalannya, yang ngarahin jalannya. Sepertinya angka 8 ini akan membuat hubungan kamu dan dia tuh nggak putus. Secara energi ya, energi kamu dan energi dia masih akan terus nyambung. Dia selalu mikirin kamu juga kepikiran dia terus. Kamu tidak menjalin hubungan dengan orang lain, begitu juga dengan dia. Maka akan ketemu, maka akan berjumpa kalian di suatu saat nanti. Akan terjalin lagi komunikasi, bahkan mungkin akan lebih baik dari sebelumnya ya. Di sini ada Prince of Swords ya, dimana aku ngelihat perasaannya itu tulus mau berubah karena ingin punya kehidupan yang baik gitu loh. Dia akan berubah untuk punya kehidupan yang baik, dan kamu juga gitu energinya. Kamu mau move on dari dia, pingin di karir nih, keduniawian kamu nih pingin diperbaiki sama kamu nih. Kamu pingin banget pikiran kamu saat ini ya berubah untuk kebaikan diri kamu sendiri, bukan untuk dia. Kamu tidak menghadirkan dia ya di dalam
kehidupan, tetapi kamu ingin kamu berkualitas di dunia ini, di kehidupan ini. Ya, ini energinya kamu ya guys. Dan ada the High Prince. Kamu pengen banget lebih pintar, bisa menjaga diri. Mungkin kamu pengen jadi orang yang disegani ya. Dan aku lihat di sini energi kamu itu memang tampak sudah diperbaharui ya. Kamu sudah tidak lagi peduli dengan urusan cinta. Kamu tidak peduli orang mau nyakitin kamu dengan cara apa. Semenjak kamu mengalami kegagalan dalam percintaan, membuat diri kamu kuat dari segala bidang. Orang mau ngatain kamu, orang mau ngejatuhin kamu, rasanya nggak bisa kena-kena. Karena kamu udah dapet rasa sakit yang parah banget sama dia. Sehingga saat ini kalau ada orang lain di tempatmu bekerja, di keluargamu, ataupun di masyarakat, itu nggak bisa nombangin kamu. Justru kamu kayak semakin kuat dan hebat. Bahkan orang yang ngejatuhin kamu malah jatuh, malah sakit, ya kan? Malah tidak nyaman hidupnya gitu. Kamu malah tambah naik, tambah berisi ya, dan tambah matang. Bagaimana kamu bisa menempatkan diri kamu di atas ujian-ujian yang ada di depan mata. Kamu udah kayak siap aja, karena yang lebih sakit adalah tentang putus, perpisahan, atau bercerai dengan pasangan, bukan masalah-masalah yang ada di saat ini di hadapan kalian ya. Ya makanya kamu kenapa mau memperbaiki keuangan, karena kestabilan kamu itu ditentukan dari keuanganmu, bukan percintaan lagi, bukan orang lain lagi, bukan keluarga lagi, tapi kamu lebih fokus ke finansial. Strength, kamu semakin kuat, energimu saat ini ya terhadap dia, kamu semakin kuat, semakin sabar untuk tidak menjalin komunikasi dengan dia lagi, sabar untuk menerima ujian yang datang, dan kamu semakin keras, semakin kuat, dan semakin banyak orang yang takut terhadap kamu. The strength, orang lihat kamu tuh kayak punya wibawa, kayak punya kekuatan, nggak ada yang berani nyenggol kamu. Dan di sini Wheel of Fortune, energinya apa? Aku lihat ya teman-teman, apapun yang kamu inginkan ke depan ini akan jadi kenyataan loh. Ya, entah kamu lagi fokus di karirmu akan lambat laun akan naik ya ke puncak kestabilan, bahkan mungkin meraih sesuatu yang kamu idam-idamkan selama kamu telah membuat planning baru di dalam hidup yang saat ini dijalani. Dan aku ngelihat kamu memperbaiki circle atau memperbaiki cara bicara berpikir kamu terhadap keluarga, orang-orang terdekat kamu. Kamu mungkin orang yang banyak bicara, cerewet, tapi orang yang tidak mudah percaya. Tapi kamu mudah akrab, mudah bergaul, mudah berteman dengan siapapun, tapi kamu tidak mudah bertengkar. Walaupun di sini banyak orang yang nggak seneng sama kamu, misalkan di sini ada Eight of Area, ada orang yang kurang suka dengan pemikiran kamu, tapi mereka tuh kayak nggak berani nyenggol kamu ya. Bahkan di sini aku lihat kamu tuh kayak apa ya, orang tuh ngeliat kamu tuh kayak walaupun sendirian tapi kayak kamu tuh kayak kuat banget gitu loh. Jadi nggak mau macem-macem lah, kayak udah kenal siapa kamu gitu ya. Walaupun itu orang baru, apalagi orang lama gitu, nggak ada yang berani komentarin kekurangan. Bahkan mungkin kalau kelebihan pun dia nggak sanggup buat ngomong. Karena apa? Takutnya nanti dikira lebay, memuji, atau khawatir dikira mau ada apa. Makanya kamu tuh kayak lebih dibiarkan sendiri, tetapi banyak ketenangan ya. Wheel of Fortune, apa yang kamu inginkan dalam kehidupan nanti, energinya adalah kamu akan mendapatkan hal itu. Kalau kamu ingin kembali dengan orang yang saat ini sudah berpisah, maka akan kembali. Kalau kamu ingin mendapatkan karir kamu baik, maka kamu akan dapatkan. Jikalau memang di dalam kehidupan keluarga kamu sedang berantakan, maka akan ada pemulihan. Wheel of Fortune ya, keberuntungan sedang ada di tangan kamu di tahun 2024 ini, dan kamu bisa melangkah ke hal-hal yang mungkin jauh lebih tinggi. Mungkin kamu cuman targetnya dapat uang 1 miliar nih tahun ini, ternyata lebih dari itu. Kamu bisa beli tanah, punya tanah ya, punya kendaraan mungkin lebih dari satu. Ini bisa aja terjadi. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin di dalam
keyakinanmu. Karena saat ini kamu semakin yakin, semakin semangat, semakin membara, semakin kuat gitu loh. Ya, ketimbang kamu harus kena sakit lagi dari perasaan kamu yang seperti beberapa belakangan ya, yang membuat kamu menderita. Saat ini kamu lebih kayak apaan sih kayak gitu ya, nggak bikin sehat, nggak bikin kamu jadi bahagia, mendingan kamu cari uang gitu ya. Jadi kamu lebih ke apa ya, lebih ke duniawian lah, nggak mikirin ke perasaan lagi. Dan ya itu yang membuat kamu kayak susah buat ditaklukin. Di sini ada King of Fire dan Queen of Wands ya. Tuh, ini keren sih beneran nih teman-teman ya. Udah dapet Wheel of Fortune, kamu juga dapet tongkatnya. Jadi kamu mengatur kehidupanmu di bawah kendalimu, bahkan orang lain pun bisa kamu atur. Ya, King, kamu dapat kekuatannya itu, api ya. Kamu bisa marah, kamu bisa mencengkeram orang gitu. Jadi kamu punya kekuatan ini. Dan ini yang dari semesta. Tuh, ini semesta yang kasih jalan merubahmu menjadi orang yang mampu mengendalikan segala situasi, maupun dia yang menjadi mantanmu atau kelak akan ada lagi yang muncul di dalam kehidupanmu. Kamu nggak akan lah yang namanya maluan, gengsian lagi, nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Justru kamu puas gitu, bisa bikin orang lain mungkin seneng atau susah ya, karena semua itu atas keinginan dasar pikiran dan hati kamu. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan terhadap musuhmu, maka musuhmu akan mengalami hal itu. Ya, karena kamu di sini menjaga diri dari hal-hal yang negatif gitu. Kenapa? Karena kamu sekarang udah tahu mana baik, mana buruk, mana enak, mana enggak gitu, mana sakit, mana enggak. Jadi kamu udah tahu nih yang mana harus ditolong, yang mana harus didahuluin, dan mana harus tinggalin. Jadi kamu udah paham. Jadi disinilah kekuatan kamu setelah mengalami perpisahan ini. Justru kamu jauh lebih baik. Makanya dia cari referensi pengetahuan, karena kamu semakin tinggi di sini. Ada dapat King lagi. King ya, raja perang, panglima perang ya, pemimpin perang di padang pasir. Pemimpin loh ya. Mana ada yang berani ngedeketin kamu nanti? Kamu akan lebih naik terus levelnya. Bahkan di sini nggak ada yang bisa ngedeketin kamu kecuali mungkin mantanmu. Yang bisa kamu terima lagi, ketimbang kamu harus cari yang baru. Seperti itu sih aku lihat ya. Tapi yang kemudian nanti yang akan terjadi adalah seperti ini. Apapun yang kamu harapkan, yang kamu impikan, akan satu persatu ini terkabulkan dan terwujud ya guys ya. Dan ini adalah energi dari Sagittarius, Aries, dan ada Leo ya. Begitulah mereka punya energi. Jika memang sudah memiliki keinginan ya untuk kualitasnya jauh naik beberapa derajat, maka dia akan melupakan percintaannya ya, dan dia akan mengendalikan semuanya untuk mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya ya. Sagittarius, Leo, dan Aries. Bukannya Aries sekarang lagi tahun 20 tahun ke depan ini akan akan menapaki kesuksesannya ya, karena Pluto ada di Aquarius gitu. Jadi untuk Cancer, Capricorn, Aries, dan Libra, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk kalian punya potensi lah, peluang kesuksesan yang jauh lebih besar dari yang lainnya gitu. Karena semesta itu lagi ngasih jalan, karena Pluto di Aquarius membuat kamu ini berempat ya bisa melenggang dengan banyak cara ya yang diberikan semesta. Jadi kamu mau lakukan kesalahan masih dimaafin ya, karmanya nggak keluar, karma buruknya, karena diberikan kesempatan loh selama 20 tahun ke depan untuk menggapai apa yang kamu mau. Makanya kamu kalau ngelakuin kesalahan pun kamu nggak ngerasa dampaknya di diri kamu ya, malah orang lain gitu yang kena banget rasanya gitu, yang kena sakitnya, yang kena stresnya. Kamu emang nggak kenapa-napa gitu ya. Seperti itu ya untuk yang aku bilang tadi. Dan waspada juga buat Capricorn, memang tahun ini lagi banyak ujian di asmara, terutama juga di finansial nih, lagi
apa namanya, lagi dipertaruhkan harga dirimu di mata keluarga ya. Untuk Scorpio, Pisces dan Cancer dan Libra, jangan terlalu banyak berhalusinasi ya. Jika memang sudah lepas ya udah, nggak usah ngumpulin barang-barang mewah juga ya. Slow-slow aja, jalanin aja gitu. Nanti kalau udah ketemu lagi baru bisa beli bersama. Jangan dikumpulin lah, yang menjadi kenangan tuh jangan diingat-ingat. Nanti susah ya buat apa namanya teman-teman, buat move on ya. Tuh ada di judgment karma. Kamu megang tongkat karma, jadi siapapun yang melukai kamu maka dia akan kena ya dari kejahatan yang mereka lakukan. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu sih cuman mungkin sedikit aja kena ya, tapi kalau orang-orang yang belum mendapatkan pencerahan, dia akan melakukan kejahatan itu bertubi-tubi berkali-kali, bahkan mungkin dikiranya apa ya, susah sih ngejatuhin kamu, makanya dia akan ngelakuin banyak hal. Sihir bisa ya, fitnahan bisa, karena nggak bisa jatuhin kamu banget gitu loh. Tapi lagi-lagi kamu memang dilindungi. Orang lagi dikasih apa namanya, lagi dikasih perlindungan semesta, kamu sampai ke 20 tahun ke depan gimana ya. Tapi kalau untuk beberapa yang aku bilang untuk hati-hati ya, untuk Aquarius ya, oke, Gemini, terus Taurus, Scorpio nih ya, kesehatan. Tapi kalau Aquarius, Gemini mungkin masih aman gitu ya, masih aman. Tapi untuk Scorpio hati-hati kesehatannya juga, karena memang banyak dikuras dari keluarga ya, banyak banget yang minta ini itu. Kamu juga nanti jadi pusat apa ya, kayak bank gitu ya, pengen dapat pertolongan dari kamu, pengen dapat kerja dari kamu yang bantu semua, tapi giliran kamu susah, nggak ada yang ingat ya. Kita lihat perasaan terdalam dia saat ini kepadamu, seseorang yang sudah berpisah dengan kamu. Seperti apa saat ini perasaannya? Oke, di sini mungkin dia berharap apa ya, mempercayai kamu lagi gitu ya. Mungkin situasi yang terjadi terakhir sampai berpisah ini karena keluarga atau karena gosip, karena dia tidak bisa ngontrol diri dia gitu ya, karena mungkin rungsingan orangnya juga, jadi terjadilah perpisahan ini. Tapi perasaannya di dalam hati dia saat ini memang lagi gundah gulana, dimana mungkin kalau misalkan dia sudah memiliki pasangan, kamu belum ya, ini yang membuat dia apa ya, sulit melakukan pergerakan ke kamu. Tetapi kalaupun saat ini kalian sama-sama single gitu ya, sudah bercerai, sudah berpisah, dia apa ya, menginginkan kamu kembali, tapi mungkin dari pihak keluarga yang tidak setuju, atau juga mungkin anggota keluarga kamu yang nggak setuju, ini bisa saja ya. Tapi sebetulnya perasaan terdalam dia saat ini tuh ya, dia masih sangat sering banget ya narik kamu di dalam hayalannya untuk ya seperti itu, romantic feeling, selalu ditarik terus ke dalam hayalannya dia ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat energi dari inisial siapakah ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Panjang umur, murah rezekinya, dan sehat selalu buat kalian ya. Terima kasih banyak. Aku bahagia kalau semua bisa apa ya, dapet dampak baiknya gitu loh dari pembacaan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa ya, kita nyimak aja. Semoga ini terhindar dari kehidupan kamu dan kamu tidak ngalamin hal ini. Baik buruknya semua sebenarnya ada itu karena sikap kita ya, yang awalnya mungkin tidak aware gitu, jadinya membesar, akhirnya melukai kita ya. Terima kasih banyak supportnya, like, komen, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman selalu diberikan keberuntungan, keberkahan, umur panjang gitulah ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu. Ingat teman-teman, jaga ucapan ya, supaya kita nggak dapet kesialan dari cara kita berpikir dan bicara kepada orang lain. See you semuanya, dadah.